Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'arifin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu mumpung masih suasana lebaran, baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan dan kita masih berada di bulan Syawal, maka pertemuan ini alangkah baiknya diawali dengan doa, yang ini doa khusus bagi orang-orang yang telah menyelesaikan ibadah puasa, yakni taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal karim minal aqidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Ibadah kita yang lain, yang wajib, yang sunnah, seluruhnya diterima oleh Allah. Puasa kita menjadikan diri kita orang-orang yang bertambah nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita awali dengan bertawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para auliyaillah, para syuhada, sholihin, kemudian untuk semua guru-guru kita, para masyayikh, para ulama, khusus muallif hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun ay lam yantiq bimimi alaikum fit taslimatil ula. Salat berjamaah itu dianggap ditemukan, ya. Artinya orang bisa menemukan sholat secara berjamaah, artinya dihitung jamaah itu fi ghairi jum'atin, di selain hari Jumat, ay fadilatuha, artinya memperoleh fadilahnya sholat berjamaah lil musolli, bagi orang yang sholat malam yusallim imam, selagi imamnya belum salam. Pokoknya ketemu fadilah jamaah dapat, keutamaan jamaah dapat. Ukuran dapatnya itu malam yusallim imamun, selagi imamnya belum salam. Ailam yantiq bimimi alaikum fit taslimatil ula, artinya belum sampai imamnya mengucapkan kalimat mimnya lafaz alaikum di dalam salam yang pertama.
Jadi kalau misalnya imam baru gitu. As-salah belum menyebutkan mimnya lafaz alaikum, kita sudah bar. Itu masih dapat sholat berjamaah. Jadi batasnya sampai mimnya lafaz alaikum pada salam yang pertama. Kalau imam sudah mengucapkan alaikum sampai mimnya lafaz alaikum, berarti kita disebut orang yang sudah tidak bisa atau tidak bersambung jamaahnya, tidak idrok atau tidak menemukan sholat berjamaah. Wa illam yaqud ma'ahu, walaupun makmum itu tidak bersama dengan imam atau duduk bersama imam, nggak sampai duduk, Pak. Jadi Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, imam belum sempat duduk, tapi dia sudah takbiratul ihram secara sempurna. Imamnya belum sampai mengucapkan mimnya lafaz alaikum, itu masih dapat. Dan bukan hanya dapat kosong, artinya dapat seperti seperti jamaah yang nilainya kurang, tetap fadilahnya dapat. 27 derajatnya masih dapat. 27 derajatnya masih dapat. Walaupun kebagiannya di paling ujung, paling akhir, imamnya sudah mengucapkan salam tetapi belum sampai mimnya lafaz alaikum, dan dia belum sampai sempat duduk bersama imam, itu masih kebagian fadilahnya, ya. Bi an sallama aqibat taharrumihi, misalnya dengan dia bersalam setelah takbiratul ihramnya makmum, ya, makmum takbir, imam salam, belum sempat duduk. Liidrakihi ruknan ma'ahu, karena makmum menemukan rukun bersama imam, yaitu rukun yang terakhir, apa itu? Salam. Rukun yang terakhirnya salam. Fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadliha. Bagi makmum yang mendapatkan imam di ujung tadi, sebelum salam, tetap mendapatkan pahalanya jamaah dan keutamaannya. Bukan pahalanya saja, tapi fadilahnya juga dapat, ya. Lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha, tetapi tentunya di sini tidak sebanding, ya, tidak sama, ya, dengan utamanya orang yang menemukan jamaah secara utuh, ya, dapat ujung, dapat fadilah 27 derajat. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang takbiratul ihramnya dari awal, menemukan takbiratul ihramnya imam, ya jelas beda, karena masih dapat keutamaan yang lain selain keutamaan yang pokok. Jadi kita harus membedakan nih, ada keutamaan pokok, ada keutamaan yang lain. Keutamaan yang pokok sholat berjamaah itu kan mendapatkan nilai 27 derajat yang pokok. Fadilah 27 derajatnya dapat. Keutamaan-keutamaan yang lain masih banyak. Tadi takbiratul ihram bareng dengan imam akan mendapatkan nilai tersendiri, ya, termasuk sunnah yang mustaqillah, sunnah tersendiri, ya. Belum lagi banyak, ya, soft yang rapi, yang lurus, pakaian yang putih, siwak sebelum sholat, banyak. Itu nanti menjadi bagian sunnah-sunnah yang lain, ya, yang terhitung tersendiri selain daripada fadilah yang pokok tadi. Fadilah yang pokok 27 derajat. Sudah. Wa man adraka juz'an min awwaliha summa faraqa bi udrin aw kharaja al imamu binahwi hadatsin hasalalahu fadlul jamaati. Barang siapa menemukan bagian dari awalnya sholat berjamaah, kemudian dia mufarokoh, berpisah dengan imamnya karena satu alasan, karena ada uzur, ya. Misalnya
kebelet. Kalau nunggu sampai imamnya salam, lo bisa keluar di situ. Ya. Kalau menunggu sampai imamnya atau mengikuti imam, mutabaah dengan imam, tidak pisah dengan imam, ya, dia akan batal karena memang kondisinya tidak normal. Nah seperti itu uzur namanya. Akhirnya dia mufaroqah dari imam, terpisah dari imam, kemudian dia menyelesaikan sholatnya secara cepat, salam terus. Apakah yang seperti itu tetap mendapat fadilah jamaah? Iya, dapat. Asalkan dia mufaroqahnya karena uzur. Karena ada alasan, ya, karena uzur. Nah, au kharajal imamu binahwi hadatsin, atau imamnya keluar dari jamaah atau keluar dari sholat, ya, keluar dari sholat karena batal, karena hadas. Imam kentut misalnya, nah imamnya kentut, makmumnya kan nggak salah, orang yang salah imam batal gitu kan. Bagaimana dengan kondisi makmum yang dia tidak bisa melanjutkan sholat berjamaah karena imamnya batal? Apakah makmum tersebut masih mendapatkan fadilah jamaah? Masih dapat fadilah jamaah karena imamnya batal. Ya. Imamnya batal, otomatis dia keluar kan. Bagaimana dengan makmumnya? Nanti ada praktek di sini. Apakah nanti akan ada imam yang membadali, ataukah dia mufaroqah, berarti dia menyelesaikan sholatnya dengan munfarid. Munfarid itu artinya sholat sendiri, tidak berjamaah. Ya. Itu masih tetap mendapatkan fadilah. Amal jum'atu fala tudraku illa birok'atin. Adapun sholat Jumat itu tidak bisa ditemukan jamaahnya kecuali dia masih mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau kita datang terlambat sholat Jumat, sudah tertinggal 1 rakaat, masih mendapatkan 1 rakaat, itu masih boleh disebut mendapatkan sholat Jumat. Berarti dia hanya menambah 1 rakaat saja. Tapi kalau sudah tertinggal 2 rakaat, misalnya dia sudah tertinggal dari imamnya, sementara imamnya itu sudah bangun dari ruku rakaat yang kedua, maka makmum sekalipun dia niatnya sholat Jumat, dia harus menyempurnakannya dengan sholat subuh. Gitu. Jadi berapa rakaat? Ya 4 rakaat. Gitu. Walaupun misalnya karena tidak tahu kemudian dia niatnya sholat Jumat, tapi tetap dia harus menyempurnakan dengan sholat subuh. Karena batas ketertinggalannya makmum, ya, untuk sholat Jumat adalah ketika tertinggal 1 rakaat. Ya. Kalau sudah tertinggal 2 rakaat, berarti harus lanjutkan dengan sholat subuh. Kama yakti, sebagaimana keterangan yang akan datang. Wa yusannu lil jam'i li jam'in hadaru wal imamu qad faragha minar ruku'il akhiri ayyasbiru ila ayyusallima summa yuhrimu ma lam yadiqil waktu. Disunatkan bagi orang yang datang secara berombongan, tidak sendiri dia, dicamkin, berarti lebih dari 3 orang. Ya. Ada rombongan berikutnya datang. Sementara sudah dilakukan sholat berjamaah itu masih berlangsung. Wal imamu qad faragha minar ruku'il akhir. Sementara imamnya itu sudah menyelesaikan ruku yang terakhir, sudah bangun dari ruku yang terakhir. Bagaimana rombongan yang datang ini? Apakah dia langsung sholat bersama dengan imam
ataukah menunggu. Ya, maka kalau dia tidak sendirian, datangnya berombongan bergu gitu ya, berombongan, maka sunnahnya adalah dia intidor, menunggu sampai imamnya salam, lalu kemudian dia takbiratul ihram dengan berjamaah rombongan berikutnya. Gitu. Jadi kalau memang imamnya sudah rakaat terakhir, sementara dia datang juga bukan sendiri, tetapi bisa dilakukan rombongan pada kloter yang kedua. Nah, ada kloter kedua, mendingan bikin sholat berjamaah kloter kedua. Kalau imamnya di kloter pertama sudah bangun dari ruku, sudah menyelesaikan ruku pada rakaat yang terakhir. Udah, biarin aja ditunggu sampai salam. Setelah salam baru rombongan berikutnya itu menyusun shaf dan melangsungkan sholat berjamaah sendiri. Yang seperti ini bukan berarti ada dua rombongan, kan sudah selesai yang pertamanya. Jangan lakukan jamaah sendiri sementara ini belum selesai. Biarkan ini selesai dulu. Selesaikan dulu, baru nanti ada rombongan berikutnya. Supaya apa? Supaya rombongan yang kedua itu bisa mendapatkan fadilah jamaah secara utuh. Dia dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Artinya kulluha, semuanya dapat. Nah, kalau dia langsung takbir bersama imam, imamnya sudah rukuk terakhir, ya dia kan cuma sama aja dapat ujungnya doang. Dapat ujungnya doang. Gitu. Malam yadil waktu, selagi waktunya tidak sempit. Kalau waktunya sudah mepet, ya jangan. Sekalipun datang berombongan, langsung berjamaah dengan imam yang sudah ada, walaupun dia kebagian pada rakaat terakhir, itu pun bukan rakaat terakhir, sudah bagian dari rakaat terakhir. Nah, wa kadza liman sabaqa bi ba'di sholati waroja jama'atan yudriku ma'ahum al-kullah. Begitu juga bagi orang ya yang telah melewati sebagian dari sholat, ya sebagian dari sholat, dan dia menghendaki jamaah. Waroja jama'atan yudriku ma'ahum al-kullah. Dia menghendaki adanya sholat berjamaah yang dia bisa menemukan seluruh sholat berjamaah itu bersama mereka. Jadi kalau tadi kan memang ketinggalan sampai ruku terakhir, gitu kan? Ruku terakhir imamnya sudah bangun dari ruku. Ini ada orang rombongan datang, misalnya rombongan berikutnya datang, dia pengen mendapatkan jamaah secara utuh. Padahal sih kalau dia bermakmum dengan imam yang sudah ada, masih kebagian rakaat karena masih ada ruku, dia masih kebagian rakaat, tapi dia pengen mendapatkan fadilah secara utuh dari mulai awal, ya, mendapatkan takbiratul ihramnya imam, lalu kemudian dia memilih menunggu sampai imam dan makmum pertama menyelesaikan sholatnya, baru dia mengadakan jamaah berikutnya. Ini enggak apa-apa, ya. Karena ada sesuatu yang dia harapkan, yaitu kebutuhan fadilah sholat berjamaah, ya. Lakin qala syekhuna inna mahallahu ma lam yafut bintidorihim fadilatu awalil wakti aw waktil ikhtiyari. Tetapi syekhuna, ya, Hajar itu mengatakan bahwa inna mahallahu ma lam yafut bintidorihim fadilatu awalil wakti, ya. Memilih cara seperti tadi itu, melakukan sholat berjamaah sendiri dengan rombongan yang kedua, ya,
menunggu sampai imamnya selesai menyelesaikan sholatnya. Seperti ini boleh dipilih selagi dia tidak sampai ketinggalan fadilah awal waktu. Kalau gara-gara nunggu imam yang pertama sampai selesai baru kemudian dia mengikuti rombongan yang kedua, tetapi dia tidak mendapatkan fadilah awal waktu, ya lebih baik ikut rombongan yang pertama supaya dapat fadilah sholat di awal waktu. Misalnya imamnya panjang sekali rokaatnya, suratnya panjang sekali, sehingga kalau nunggu sampai jamaah selesai mau sholat berjamaah yang utuh pada rombongan yang kedua, awal waktu habis. Awaktil ikhtiar atau waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu biasanya kalau lewat masuknya ke waktu makruh. Ya, waktu ikhtiar habis maka masuknya waktu makruh. Ya. Waktu ikhtiar itu setelah waktu fadilah. Waktu fadilah kan awal waktu. Setelah awal waktu baru nanti ada waktu ikhtiar. Ya. Setelah waktu ikhtiar baru ada waktu jawaz. Jawaz itu boleh. Jawaz dibagi menjadi dua. Ya. Ada jawaz makruh, jawaz yang bila karoha, ada jawaz yang karoha. Nah, sehingga keutamaan waktu yang dua ini, pertama awalul waktu, awalnya waktu sebagai waktu fadilah, dan tahapan yang kedua waktu ikhtiar. Kalau dia berjamaah pada jamaah rombongan yang kedua, dia sudah habis waktu ikhtiar, masuknya ke waktu jawaz. Berarti kan dia tidak mendapatkan keutamaan waktu. Maka lebih baik tetap saja ikut berjamaah dengan jamaah yang sudah ada. Ini pilihan-pilihan orang datang ke masjid ini seperti ini. Ya. Ini belum lagi pilihan imam yang fasih, yang layak jadi imam, dan imam yang tidak layak jadi imam. Itu nanti lain lagi. Ya, kemarin kan sebentar sudah kita bahas ya. Nah, yang masjid imamnya alim, gitu ya, dengan beberapa kriteria yang memenuhi syarat itu. Kemudian tempat lain tidak, yang memilih yang imamnya bagus, gitu, alim, gitu, ya. Sawa'un fi dzalika ar-raja wal yaqin wa afta ba'dhu bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajruha di hadisin fihi. Nah, baik dalam hal tempatnya itu malam yafut binti dzorihim fadilatu awalil wakti aw waktil ikhtiyar, ya, itu melalui sebuah proses harapan atau sebuah keyakinan. Jadi gini Pak, kita kan kalau masalah waktu itu, masalah memilih waktu, kan nggak lihat secara langsung. Kemungkinannya kita hanya berharap saja, berharap semoga memang waktunya pas dengan waktu awal atau pas dengan waktu ikhtiar. Ya. Atau dengan satu keyakinan itu biasanya prosesnya melalui ijtihad. Dia lihat jam gitu kan, atau dia lihat matahari, wah ini sudah habis nih waktu fadilahnya, misalnya begitu. Kalau begitu caranya, maka pilihan itu sudah sesuai. Memilih untuk dia melakukan sholat berjamaah sendiri dengan tidak mengikuti jamaah pertama itu sudah sesuai, enggak ada masalah. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha wa lam yudrikha kutiba lahu ajruha li haditsin fihi. Sebagian ulama berfatwa bahwa sesungguhnya seseorang yang dia punya maksud, punya tujuan untuk sholat berjamaah,
Datang dia dari rumah, ya, pakai serban, pakai peci, pakai sejadah, dia jalan dari rumah. Begitu sampai di masjid ternyata sudah habis, jamaahnya sudah selesai, imamnya sudah salam. Artinya dia tidak mendapatkan bagian dari sholat berjamaah. Falam yudrikha kutiba lahu ajruha, maka dia tetap dicatat mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang penting datang ke masjid, Pak. Walaupun sampai sini ternyata imamnya sudah salam, sudah nggak kebagian, sudah nggak ada makmum masbuk, tapi niatnya dari rumah memang mau sholat berjamaah. Bagaimana kalau ternyata tidak mendapatkan? Masih dapat pahalanya, ya. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Man tawaddoa fa ahsana wudu'ahu summa roha fa wajadan nasa qad sallu aqtahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man shallaha aw hadaruha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, yang bagus. Barang siapa yang berwudu, lalu dia memperbagus wudunya, kemudian dia menuju atau berjalan, ya, dan menemukan di masjid itu orang-orang sudah selesai sholatnya, ya. Wawajadan nasa qad sallu, dia menemukan orang-orang sudah sholat. Udah wudhu, udah rapi, datang ke masjid, ternyata jamaahnya sudah selesai, ya. Aqtahullahu azza wa jalla mithla ajri man shallaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepadanya dengan sama pahala orang yang telah melakukan sholat jamaah itu, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Masih dapat, walaupun dia akhirnya tidak sholat berjamaah, karena niatnya dari rumah itu memang mau sholat. Itu ada keuntungannya di situ. Makanya udah berangkat aja ke masjid, waduh ketinggalan nih, yang penting niatnya mau sholat berjamaah. Ternyata betul ketinggalan, sampai sini imamnya sudah salam, ya sudah, tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti pahala mereka orang yang melakukan sholat berjamaah dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Udah. Wa tudraku fatilatu taharrumi ma'a imamin bihudurihi ayil ma'mumi at-taharruma wastighalin bihi akibat taharrumi imamihi min ghairi tarahin. Keutamaan takbiratul ihram bersama imam itu didapatkan dengan dia hadir. Artinya hadir itu hadir bersama imam. Orangnya ada di situ, imam takbir, orangnya hadir. Bukan masih di luar, sudah hadir, sudah ada di situ. Imam takbir, dia hadir. Nah, kemudian wastighalin bihi, dan dia melakukan aktivitas takbir. Jadi disebut idrok atau menemukan takbiratul ihram bersama imam. Syaratnya satu, makmumnya hadir. Yang kedua, dia melakukan aktivitas takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram setelah imam takbiratul ihram min ghairi tarahin, dengan tanpa menunda-nunda. Kalau dia hadir imam takbir tapi dia bengong, menunda takbirnya, ya, menunda takbirnya, itu dia tidak dapat jadinya. Jadi ukuran dia dapat takbiratul ihram bersama imam adalah dia hadir saat imam takbir. Yang kedua, tidak menunda waktu takbirnya. Dia melakukan aktivitas takbir dengan tanpa menunda waktu takbirnya. Jangan ditunda lama, Pak. Ya, dia nggak dapat, aturan dapat jadi nggak dapat karena ditunda. Ya, tarof.
Fa illam yahdurhu aw taraqa fatathu fadilatuhu. Kalau dia tidak hadir bersama dengan imam yang takbir, takbiratul ihram, atau dia hadir tapi menunda waktu takbirnya, ya fatathu, dia tidak mendapatkan fadilah keutamaan takbir bersama imam. Ayo. Naam, yuktafaru lahu waswasatun khafifatun. Ya, dimaaf kalau terjadi waswas yang ringan. Was-was yang ringan itu sekedar menyelesaikan takbir agak telat karena dia harus mengulang berapa kali. Tapi yang ringan, bukan was-was yang parah. Kalau was-was yang parah itu dia takbirnya nggak selesai-selesai, Pak. Allah, 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 balik lagi, Allah, nggak selesai-selesai. Itu namanya was-was yang parah. Kalau was-was yang ringan, ya misalnya hanya mengulang berapa kali, terus dia terus bisa menyelesaikan takbiratul ihramnya, itu masih kedapatan takbir bersama imam. Nah, wa idraku taharrumil imami fadilatun mustaqillatun makmurun biha. Menemukan takbiratul ihram bersama imam ini sunnatun mustaqillah, sunnah tersendiri. Jadi kalau tadi dibilang jamaah itu mendapatkan keutamaan 27 derajat, itu tidak ngitung yang ini nanti ada lagi tersendiri. Artinya apa? Ya ditambah. Berarti bukan sekedar 27, lebih dari 27. Karena nanti takbiratul ihram bersama imam itu nanti dicatat fadilah tersendiri. Ya. Begitu pada setiap gerakan-gerakan sholatnya, ya. Sunnah-sunnah yang dibaca, ya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbir intiqal, gitu kan? Itu kan sunnah, ya. Kalau semua sunnah-sunnahnya dibawa, maka ini akan melampaui 27, lebih baik dari 27. Kenapa? Itu nanti ditambahkan semua. Fadilahnya iftitah, sunnahnya baca iftitah berarti kan ada keutamaannya di situ. Karena sunnah-sunnah yang dibaca, yang dilakukan baik itu berupa gerakan ataupun ucapan, jelas itu menambah nilai keutamaan, gitu ya, menambah nilai keutamaan. 27 itu kalau yang pas-pasan. Kalau ada sunnah-sunnah yang dibaca atau yang digerakkan atau yang dikerjakan, pasti nilainya akan lebih dari itu. Likaunihi sofwatas sholati, karena likaunihi sofwatas sholati, karena takbiratul ihram bersama imam ini disebut sofwatus sholat, murninya sholat, disebut murninya sholat. Ini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli syai'in sofwah. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada kemurnian. Ya, wasofwatus sholati at-takbiratul ula. Ya, kemurnian sholat adalah takbir yang pertama. Ya, fahafidhu alaiha, maka jagalah takbir yang pertama. Ya. Wa inna makanat sofwatus sholat ekholisuha li annal in'iqada yatawaqqafu alaiha kama yatawaqqafu ala niyah. Kenapa takbiratul ihram yang pertama itu disebut kemurnian sholat? Kenapa disebut kemurnian sholat? Karena alasannya adalah ketergantungan sahnya sholat itu juga pada takbir yang pertama, sama sebagaimana niat. Nah, kalau kita salah melakukannya di takbir yang pertama, kita melakukannya salah, ya sholatnya tidak sah.
ya. Nah, ini makanya ini harus dijadikan perhatian kenapa kemudian akhirnya menjumpai takbiratul ihramnya imam itu ada keutamaan tersendiri karena takbiratul ihram merupakan sahwatus sholat, kemurnian sholat. Kalau niat kan adanya di hati, Pak. Kalau kalimat takbir itu kan jelas dohir, kita bisa lihat, ya kita bisa dengar, ya. Apakah yang diucapkan itu benar atau tidak? Sebab ada orang yang takbir tapi salah. Kayak begini misalnya. Allahu Akbar. Alifnya panjang. Hamzahnya panjang. Allahu Akbar. Itu nanti artinya lain. Kalau hamzahnya panjang, hamzahnya lafaz Allah kok dibaca Allahu Akbar. Itu nanti jadinya kalimat pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Itu gara-gara memanjangkan alif. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Nah, itu kan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu. Ya, bahasa Arab itu kan unik ya. Unik. Hanya memanjangkan huruf saja maknanya sudah lain. Allahu Akbar itu jadinya apakah Allah Maha Besar. Nah, wali anna mulazamahu arba'ina yauman yuktabu lahu bara'atun minan nar. Kenapa ada fadilah atau keutamaan tersendiri atau sunnatun mustaqillah, sunnah yang menyendiri menjumpai takbiratul ihram bersama dengan imam? Ini alasannya karena mulazamah, orang yang melakukannya secara terus-menerus, menjumpai takbiratul ihramnya imam terus-menerus di 5 waktunya selama 40 hari, dia akan mendapatkan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Sanggup jamaah setiap waktunya menjumpai takbiratul ihramnya imam 5 waktu selama 40 hari dengan tanpa jeda, continue, mulazamah, itu mendapatkan 2 kebebasan. Pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Jadi karena ada itulah sehingga takbiratul ihram bersama imam menjadi sunnatun mustaqillah, sunnah yang menyendiri, ya, ada kesunatan tersendiri. Dah. Kama fil hadis, bagaimana penjelasan di dalam hadis. Waqila yahsulu fadilatut tahrumi bi idraki ba'dil qiyam. Nah, menurut sebagian ulama berpendapat bahwa fadilah taharrum mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah bisa didapatkan selagi dia mendapatkan bi idraki ba'dil qiyam, dengan menemukan sebagian berdiri. Imamnya masih berdiri, berarti masih dapat fadilatul taharrum. Ini yang ringan ya. Kalau yang tadi berat, harus hadir, harus melakukan aktivitas takbiratul ihram dan tidak menunda-nunda. Kalau ini apa? Dia mendapatkan sebagian dari berdirinya imam, berarti kan nggak dari awal kan? Dia datang imamnya masih berdiri. Itu wakilah, sebagian pendapat ulama mengatakan sudah termasuk dapat takbiratul ihram bersama imam. Wa yundabu tarkul isra'i wa in khafa fautat taharrumi. Disunatkan untuk tidak buru-buru walaupun dia takut ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jangan lari, Pak. Qomat lari. Ya. Disunatkan untuk tidak isra, tidak lari, tidak buru-buru. Ya.
Walaupun akhirnya dia tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama, jalan saja biasa, nggak usah lari. Wakadha al jamaah, begitu juga ketinggalan jamaah menurut kaul yang ashah. Jadi kita keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah itu jangan lari. Yang penting tadi datangnya ke masjid mau niat sholat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan menurut kaul yang ashah itu berbanding dengan sahih, itu ada ashah. Ashah itu dia tetap walaupun tertinggal jamaah, tetap jalannya jangan buru-buru, gak usah lari-lari, gak usah buru-buru. Illa fil jum'ati, kecuali di dalam sholat Jumat. Kalau sholat Jumat lari-lari lah, karena Jumat itu beda, ya. Jumat itu beda. Fayajibu fihi taqatah. Fayajibu fi taqatihi, ya. Maka wajib dengan segenap kekuatannya, wajib untuk isra, untuk buru-buru. Kalau memang tertinggalnya itu bukan sholat jamaah tapi sholat Jumat, ya. In roja idrokat taharrumi qabla salamil imam. Kalau dia menghendaki mendapatkan takbiratul ihram sebelum imamnya salam. Walaupun yang seperti ini tadi dia tidak bisa disebut menjumpai sholat Jumat, karena sholat Jumat itu hanya bisa ditolerir pada rakaat pertama, ketika ketinggalan satu rakaat saja. Kalau sudah ketinggalan dua rakaat berarti sudah tidak lagi disebut sholat Jumat. Nah, selanjutnya wa yusannu li imamin wa munfaridin intidaru dakhil mahalli sholati muridan al-ibtida'a bi ruku' wa tasyahhudil akhir. Seorang imam disunnahkan, begitupun orang yang munfarid, orang yang sholat sendirian, untuk menunggu orang yang telah masuk ke tempat sholat, muridan al-iqtida' bihi, yang menghendaki atau menginginkan dia bisa sholat berjamaah bareng. Kapan nunggunya, di mana? Nunggunya pada saat ruku. Jadi kalau imam menginginkan, kan orang masuk nih, suaranya kedengeran, ada kedengeran suara masuk orang. Nah, ini orang mau jamaah, si imam ruku nih, sunnah untuk menunda imam ruku sampai dengan orang bisa mendapatkan jamaah bersama dengan intidur, nunggu, ya, imamnya nunggu, ya. Tapi di sini disunatkannya hanya pada dua tempat saja, yakni ketika ruku dan ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhirnya agak lama karena ada orang yang sudah masuk masjid. Jadi syaratnya juga orangnya harus sudah masuk masjid, Pak, bukan nunggu orang yang masih di luar. Orangnya masih wudhu ditunggu, enggak, orangnya sudah masuk masjid. Maka imam ini ketika mau berbuat baik, tunggulah dia pada saat ruku, atau tunggulah dia pada saat tahiyat akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa maghfir lana dzunubana wa walidina warhamhum rabbana subhanahu wa ta'ala alaina wa arifin bi hikmatika wa syura 'ala rahmatika ya dzal jalali wal ikram.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.